Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Aris Ghazal Sabilah, NIM 1054211103019. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 3 yaitu nyeri tungkai. Adapun skenario-nya yaitu seorang laki-laki berusia 40 tahun dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit dengan keluhan nyeri hebat tungkai kiri bawah sejak 1 hari yang lalu disertai rasa kesemutan dan lemah untuk digerakkan. Adapun kata sulit yang ditemukan yaitu kesemutan. Kesemutan atau parestesia adalah keadaan sensasi seperti yang sengatan listrik yang muncul ketika jarum menyentuh saraf femoralis, biasanya seperti mati rasa, tanpa penyebab yang jelas. Kondisi ini bisa terjadi hanya sementara atau dalam jangka waktu yang lama atau disebut dengan kronis. Adapun kata sulit yang kedua yaitu nyeri, di mana dimaksudnya adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan baik akutal maupun potensial, atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Adapun kata kuncinya itu laki-laki berusia 45 tahun, nyeri hebat tungkai kiri bawah sejak 1 yang lalu, serta rasa kesemutan dan lemah untuk digerakkan pada tungkai kiri. Adapun aspek sentralnya yaitu di mana arteri femoralis merupakan lanjutan dari arteria externa setelah arteri ini melewati tepi kaudal ligamentum inguinal, arteri iliaca communis setinggi articulus lumbosacralis membentuk bifurkasi menjadi arteri iliaca interna dan arteri iliaca externa. Arteri femoralis selanjutnya berjalan ke distal berada pada trigonum femoral melalui fossa iliopectinea, berjalan melalui kanali adductoria secundari lalu masuk ke dalam fossa poplitea dan menjadi arteri popliteal. Adapun dari arteri femoralis percamakan yaitu ada epigastrica superficialis, arteri circumflexa ilium superficialis, arteri pudenda externa superficialis, arteri pudenda externa profunda, arteri profunda femoralis, serta ramus muscularis dan arteri genus suprema. Adapun arteri poplitea yaitu berada di dalam fossa poplitea, terletak pada lantai fossa tersebut pada tepi cranialis musculus soleus arteria poplitea, bercabang dua membentuk arteri tibialis anterior dan arteri tibialis posterior. Nah, pada arteri tibialis anterior yaitu kemudian arteri berjalan menuju profunda ligamentum transversum cruris dan ligamentum cruciatum cruris, meninggalkan ligamentum tersebut sebagai arteri tibialis posterior. Nah, adapun arteri dorsalis pedis yaitu merupakan lanjutan dari arteri tibialis anterior, berjalan ke arah anterior pada dorsum pedis. Adapun informasi tambahan di mana yaitu riwayat terjatuh dari motor di bawah ke tukang urut serta terdapat pemeriksaan fisik tampak tungkai bawah sinistra pucat dingin teraba dingin mulai arteri poplitea sinistra sampai arteri dorsalis pedis sinistra. Adapun hubungan nyeri tungkai dan kesemutan dan lemah untuk digerakkan yaitu adapun emboli arteri terjadi pada arteri normal. Selanjutnya terjadi iskemia yang disebabkan oleh kurangnya aliran darah ke organ tubuh tertentu yang mengakibatkan organ tersebut kekurangan oksigen, yaitu pada tungkai bawah. Kurangnya aliran darah disebabkan oleh adanya penyempitan dan penyumbatan khususnya pada arteri femoralis yang menunjukkan ke arteri poplitea. Akhirnya organ yang kekurangan oksigen akan mengalami 6P, yaitu pain, nyeri hebat, pallor, yaitu pucat, pulseness yaitu nadi tidak teraba, parestesia yaitu kesemutan, paralisis, lumpuh, serta perishing cold atau rasa dingin. Selanjutnya ada pun faktor resiko yaitu mencakup usia, merokok, diabetes, obesitas, gaya hidup menetap atau terlalu lama duduk, riwayat keluarga penyakit vaskular, kolesterol tinggi, serta adanya hipertensi. Ada pun langkah diagnosis anamnesis yaitu nyeri tungkai, kesemutan, kelemahan saat digerakkan, pemeriksaan penunjang, EKG, tes darah, Doppler sonografi, serta arteriografi. Adapun pemeriksaan fisik yang dilakukan yaitu kesemutan atau parestesia, nadi tidak teraba atau pulselessness, terus lumpuh, pucat, dan rasa dingin. Ini termasuk ke dalam 1, 2, 3, 4, maafin 5 dalam 6P. Adapun hipotesisnya yaitu emboli serta fraktur poplitea. Nah, pada emboli arteri didapatkan laki-laki berusia 45 tahun itu positif dan juga fraktur poplitea positif, nyeri tungkai bawah semuanya positif, riwayat trauma semuanya positif, rasa kesemutan pada tungkai kiri di sini terdapat perbedaan pada emboli positif sedangkan fraktur poplitea tidak terjadi rasa kesemutan, kelemahan tungkai kiri saat digerakkan terjadi pada emboli sedangkan fraktur poplitea tidak terjadi. Adapun pemeriksaan fisik tungkai kiri yaitu pucat terjadi pada emboli arteri sedangkan fraktur poplitea tidak terjadi, dingin terjadi pada emboli arteri sedangkan fraktur poplitea terjadi dan poplitea sinistra serta arteri dorsalis pedis sinistra tidak teraba itu terjadi pada emboli arteri serta fraktur poplitea. Adapun hipotesis utama yang kami angkat yaitu emboli arteri. Mengapa demikian? Emboli arteri merupakan
Peripheral arterial occlusive disease atau PAOD atau penyakit oklusi arteri perifer merupakan suatu penyakit yang dapat terjadi akibat proses atherosclerosis atau proses inflamasi yang menyebabkan penyempitan lumen atau stenosis atau akibat pembentukan trombus yang menyebabkan peningkatan retensi pembuluh darah yang terkena sehingga menurunkan tekanan perfusi dan aliran darah ke jaringan yang lebih distal. Adapun etiologinya itu terdapat dua sebab yang dapat menyebabkan gangguan pada arteri perifer. Satu karena atherosclerosis atau tipe obstruktif atherosclerosis mula ditandai oleh deposisi lemak pada tunika intima arteri. Yang selanjutnya dapat terjadi klasifikasi fibrosis, trombosis, dan perdarahan. Proses tersebut menyebabkan terbentuk suatu plak atherosclerosis yang kompleks sampai kepada penyempitan lumen atau oklusi pembuluh darah. Yang kedua karena non atherosclerosis atau tipe vasospastik atau tipe fungsional, di mana sebab primer non atherosclerotic penyakit arteri adalah nekrosis media kistik, peradangan arteri, dan kondisi-kondisi vasospastik. Contohnya seperti Raynaud disease. Adapun patomekanisme dari hipotesis ini yaitu proses terjadinya atherosclerosis menjadi beberapa tahap. Yang pertama kerusakan endotel karena fisik yang terjadi menyebabkan peningkat endotel karena kerusakan endotel yang terdiri di atas dua faktor penyebab kerusakan pada endotel yaitu faktor kimia dan faktor fisik. Nah, adapun deposisi lemak, kerusakan endotel yang terjadi menyebabkan peningkatan permeabilitas terhadap lemak dan sel-sel inflamasi yang akan deposisi pada lapisan subendotel. Selanjutnya, infiltrasi sel-sel inflamasi leukosit melekat pada endotel yang rusak kemudian bergerak ke dalam lapisan subendotel mengikis lemak dan menjadi busa atau foam sel, membebaskan radikal bebas dan peristalse yang dapat merusak dinding arteri. Selanjutnya, sel autokolis ini akan menimbulkan pembentukan jaringan ikat penumpukan kolagen. Pada tempat ini, atroma yang terbentuk akan sedikit terangkat dan mempersempit lumen arteri. Pecahnya plak di mana plak yang terbentuk mengandung lapisan penutup endotel yang berisi massa lemak, sel inflamasi, dan otot polos. Adapun gejala umum dari emboli arteri ini yaitu pengosongan darah yang tiba-tiba termasuk ke-6 P tadi, yaitu pain atau nyeri, pel atau pucat, paralisis atau kelumpuhan, parestesia kesemutan, dan hilangnya puls atau pulsasi. Istilah P yang ke-6 yaitu poikilotermia atau dingin, yang juga akan sering muncul. Nah, di sini pada emboli arteri semuanya terdapat 6P. Hampir terdapat semua 6P. Adapun pada pelaksanaan emboli arteri pada ekstremitas biasanya dilakukan embolektomi. Setelah embolektomi segera antikoagulasi, terapi aspirin jangka panjang atau clopidogrel juga direkomendasikan. Adapun terapinya yaitu oral dan intravena. Selanjutnya edukasi di mana pengendalian faktor resiko merokok, diabetes, obesitas, gaya hidup menetap atau terlalu lama duduk, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Edukasi pemakaian antikoagulan jangka panjang seperti komplikasi pendarahan, pemeriksaan INR setiap bulannya. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, aqwastibul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.